ini om gua, ini temen gua, ini gua tuh di belakang gua relain, gua pas gua gini pas astagfirullahaladzim, gua mau duduk, ada yang manggil, nyuruh duduk, katanya silakan pak, katanya silakan gitu. Gua pas bilang silakan duduk, pas gua mau duduk, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Rizky P di channel Rizky P, dan kali ini gua kedatangan temen gua yang namanya, siapa nama lu bang? Muhammad Supyan. Muhammad Supyan. IG lu apa nih? A.Supyan92. A.Supyan92. Nah, kepoin Instagramnya. Thank you banget yang udah ngeklik video ini. Semoga kalian yang nonton video ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diselesaikan masalahnya, dimudahkan jodohnya. Semoga hal-hal baik menyertai kita semua. Dan sekarang mode horor kita mulai. Kini gue kedatangan temen gue dan dia mau cerita horor tentang perjalanan dia menuju tempat ziarah. Ini lu ziarahnya di mana emang? Ziarahnya di Pandeglang. Di hutan? Daerah gunung itu. Hutan, gunung. Iya. Nah sekarang gue mau tahu nih bang, katanya kan lu punya cerita horor nih. Iya. Sehoror apa sih cerita lu? Dan gue mau tahu itu dimulai dari mana cerita lu, emang apa yang lu rasain saat perjalanan menuju tempat itu gitu loh? Oh, itu pertama kali gue ziarah nih ya. Waktu itu gue pertama diajak sama paman gue tuh ya. Terus sama teman gue juga. Itu pertama pas diajak ziarah itu gue perasaan gue setengah-setengah tuh. Setengah-setengah. Mau, enggak. Karena perjalanannya itu agak lumayan jauh juga ya. Sampai di tengah-tengah kaki gunung lah kalau dibilang gitu. Udah gitu. Pas selama perjalanan gue serasa nggak enak banget hawanya gitu. Terus gue karena paksain aja lah, gue niat lillahi ta'ala ya, namanya ziarah ya, ngalap berkah gitu. Terus udah pas ngelewatin belakang pasar, udah jauh dari rumah warga juga tuh. Pas dari rumah warga itu udah sekitar sampai 1 kilometer tuh, udah jauh dari rumah warga. Udah masuk sawahan, udah masuk sedikit kayak hutan-hutan gitu, masuk gitu. Pas udah nyampe pas perbatasan tuh ya. Biasanya itu pas itu kita mau ke sononya itu kadang ngelewatin kali besar tuh. Oh iya. Nah, yang jadi gue nyebrangin kali. Pakai motor? Nggak bisa motor, jalan kaki itu. Mulai dari rumah gue berangkat jalan kaki ke situ. Tapi ketika ketika di pasar, lu ada orang-orang nggak? Maksudnya orangnya masih aman kan? Pas di pasar masih banyak orang normal lah. Oh iya, enggak, kalau motor mah ditaruh di kampung gua. Teman dari kampung gua itu ke gunungnya tuh tinggal jalan kaki doang. Oh, nyebrangin kali itu udah nggak bisa naik motor? Iya, udah nggak bisa pokoknya. Udah gitu, pokoknya udah jalan kaki semua terus. Jalan kaki di situ pas udah nyampe sebelum kali itu perasaan gue udah makin gak enak banget tuh ya. Wah, tumben-tumben gue jarang, yang biasanya gue nggak kayak begini gitu. Tapi pas ziarah pas mau nyampe nyebrangin kali, gue disuruh wudhu dulu. Semuanya disuruh wudhu supaya gitu. Udah gue wudhu aja, gue ikutin, gue saranin. Wow, pas udah ngelewatin kali, untung aja nggak terlalu dalam, kalinya dangkal gitu. Dangkal kalinya ini juga. Ini lu ngelewatin nggak ada jembatan? Jalan nggak ada, sama sekali nggak ada. Basah-basahan? Iya, basahan gitu. Jadi sarung diangkat gitu. Oh, gue kira ada jembatan, yang nggak ada nih. Nggak ada sama sekali jembatan. Iya, terus. Pas sudah gua sampai situ, pas lagi semakin perasaan gua nggak enak, pas udah ngelewatin kali itu. Bener-bener gua ngerasain kayak hawa gua bener-bener gua udah kayak merinding, gimana gua tuh gitu. Pikiran gua kayak kemana. Begitu temen gua lebih takut lagi. Kalau om gua mah biasa aja, orang dia mah kalau dibilang sih dia mah orang alik mah, dia mah. Jadi biasa aja dia mah. Semenjak itu dia biasa aja gitu. Pas gua di situ semenjak kata om gue itu suruh zikir dalam hati, suruh baca zikir. Udah gue terus zikir aja, gue gitu. Terus semenjak pas belum berapa lama, gue udah mulai merasa nggak enak banget gitu, kayak ada banyak godaan banget tuh begitu. Tiba-tiba yang gue alamin teman gue doang. Itu yang gue alamin. Kalau om gue mah biasa aja sih, om gue mah biasa aja, teman gue biasa aja.
Temen yang gue alamin dari gue doang tuh, perasaan gue enak banget, hawanya bener-bener dah gitu. Pas itu gue ngeliat ada anak kecil itu nggak sembarangan anak kecil, pakaiannya juga nggak pakaian umum gitu. Kalau pakaiannya kayak pakaian zaman dulu gitu ya. Yang pakai apa kayak ada belangkon kayak gitu, belangkonnya. Nah, sorry. Emang ini lu ke sono berangkatnya jam berapa? Di Gua sono tuh jam berapa lu? Oh, waktu berangkat itu gue dari rumah jam setengah 12. Nyampe di yang kali nyebrang itu jam berapa kira-kira? Sampai perjalanan sampai kali kurang lebih 20 menit. Pokoknya berarti dari rumah. Ketika lu ngelihat anak kecil itu tapi emang harus lu pas saat lu ngeliat anak kecil ya yang ada di pikiran lu pasti nggak mungkin jam segini ada anak kecil main di gunung kan? Iya benar gitu ya, benar. Emang gue juga terasa nggak yakin tuh ada anak kecil gitu pakaiannya juga bukan pada orang umumnya gitu ya. Pakaiannya kayak orang zaman dulu gitu pakaiannya juga. Tapi mukanya jelas. Mukanya mah jelas, cuman agak beda juga dari orang-orang yang kayak biasa gitu. Pucet kali ya? Iya, bukan gitu, cuman dia matanya agak biru gitu matanya. Cuman jelas sih gua ngeliatnya dari agak jauh juga, cuman kayak matanya dari biru gitu matanya. Terus mukanya juga agak putih bener gitu. Beda sama kayak orang-orang Indonesia pada umumnya gitu, agak beda, sedikit beda gitu pokoknya. Dia anak kecil itu ngeliat lu? Apa lu yang lihat dia nggak ngeliat lu apa gimana? Sama, yang pertamanya gua ngeliat dia jalan. Terus tiba-tiba gue penasaran aja. Gue bilang teman gue, lu ngeliat nggak? Katanya ke teman gue, nggak ngeliat sama sekali. Itu ada anak kecil. Sama bener nggak ngeliat lu? Sumpah katanya. Iya bener sumpah. Gue tuh gitu cerita. Jangan-jangan gue doang nih. Kalau paman gue nggak mau ngomong paman gue. Gue diem aja sama gue. Udah pas gue gitu, udah gue gituin, gue parahin, gue liatin aja tuh. Dia ngeliatin aja, kayak dia nunjukin arah jalan gitu. Ternyata bener yang arah jalan, ke arah jalan yang paman gue mau ke sana. Ternyata bener jalannya. Dia nunjukin arah jalan ke sono gitu, dan nunjukin ke sini gitu. Setelah abis ngeliat anak kecil itu, terus apa tuh selanjutnya perjalanannya gimana tuh? Ya semenjak perjalanan, pas abis ngeliat anak kecil nih, terus gue ngeberapa lama, gue biasa aja gue jalan terus sekitar 10 menit gue jalan aja. Pas udah mau pertengahan lagi tuh ya, itu perjalanannya agak jauh juga sih, tengah gunung tuh gue sampai jalan. Gue itu istirahat beberapa kali. Itu kalau misalkan ada yang niatnya nggak bagus itu bisa nyasar di situ. Oh gitu. Iya. Terus juga tuh pas gua udah pas udah berapa menit, 10 menit udah istirahat 2 kali tuh, baru gua ngeliat lagi. Yang ngeliat yang ngalamin gua doang. Itu berarti selama perjalanan yang dari anak kecil sampai ini yang ngeliat baru lu doang nih? Iya, baru itu doang. Lu beneran ngeliat apa halu kali lu? Karena perasaan doang kali? Perasaan, kalau bilang perasaan sih enggak, cuman gua emang bener yang gua gitu, gua pakai mata sendiri, kepala mata gue sendiri. Pas gue tanya ke teman gue juga, dia sama sekali nggak ngeliat sama sekali gitu. Lu ngeliat apa yang kedua ini? Kan lu ngeliat yang kedua, lu ngeliat apaan? Sosok apa yang lu lihat? Sosok itu yang sosok yang paling gue kayak kaget. Pertama kali gue kaget itu nampakin di samping gue tuh. Gue kaget gitu. Apa tuh orangnya itu tinggi banget, matanya kuning nyala gitu. Giginya panjang giginya. Itu jangan-jangan ngagetin doang. Yang pas gue lagi begini ya, gue lagi jalan aja samping, kebetulan gue paling belakang karena temen gue ketakutan. Gue rela gue di belakang. Ini om gue, ini temen gue, ini gue tuh di belakang, gue relain. Pas gue gini, astagfirullahaladzim, gue langsung kaget tuh bilang begitu. Langsung ngagetin dong, tiba-tiba udah samping gue. Gue kaget ya hilang lagi. Tapi teman-teman lu pada nengok ke lu nggak kan lu? Enggak. Ucap astagfirullah nih, temen-temen lu nggak ada yang denger? Enggak ada yang denger sama sekali. Pada fokus jalan aja. Dia santai aja jalan mah. Temen gua dong yang ngerasain. Temen gua semenjak itu gua nggak cerita dulu gua. Karena gua takut napa-napa lah, namanya mau niat diarah lah ya gitu. Ngelihat dari anak kecil, terus abis ngelihat sosok yang kedua ini, lu berarti belum nyampe ke tempat ziarah kan? Masih jauh apa? Masih jauh berarti? Masih jauh banget. Kita lanjutin terus, kira-kira apa yang setelah lu kaget dengan dengan sosok yang matanya itu, matanya kuning? Iya, kuning nyala gitu, nyala. Terus apa lagi tuh? Lu lanjutin perjalanannya terus kayak gimana? Perjalanan selanjutnya itu pas istirahat sekali lagi.
Yang ngalamin sama gua doang yang ngalamin. Oh, yang ngalamin baru lu doang Iya, nih? baru gua doang. Heeh. Pas gua ngalamin sama perjalanan tuh ya, pas tengah jalan sekitar udah habis istirahat sekitar berapa 800 meter lah ya, 800 meter. Nah di situ gua kayak ngedengar suara gamelan tuh. Dari situ mulai yang gua suara gamelan itu suaranya merdu banget. Itu kayak bikin gua berhalusinasi, gua pengen cari sosok itu. Pas nyari sosok gamelan, suara gamelan itu bener-bener gua nyari kemana-mana. Padahal ya gua pas lagi dengar mau nyari sosok suara itu, gua masih deket om gua sama temen gua masih di situ. Gua perasaan berjalan pelan-pelan aja, gua sambil ngajak juga nyari itu sumber suara tuh. Gua cari keliling-keliling gua karena gitu. Karena gua mah udah terbiasa gua ngeliat yang kayak gitu ya sebelumnya. Jadi gua biasa aja. Temen kalau perasaan was-was mah ada sih dikit juga. Itu pas gua ngeliat nyari sumber suara itu kemana. Belum berapa lama gitu. Belum berapa lama tiba-tiba gua kayak ngeliat ada kayak sebuah langgar. Tahu kan itu kan langgar? Gapura. Iya, bukan gapura teman, itu apa namanya? Langgar. Yang kayak tempat kayak gitu, yang zaman kerajaan itu tempat istirahat itu kayak keraton gitu ya, model kayak rumah ya, teras doang gitu. Ya. Tapi temen-temen lu yang lain dengar suaranya? Iya. Temen lu yang lain ini dengar suara gamelan? Enggak, gua doang. Tapi lu ngomong ke temen lu bahwa ada suara gamelan? Enggak ngomong gua pas. Gua ngomongnya tuh pas gua pulangnya aja, gua nggak mau ngomong sama sekali, gua diem aja gua gitu. Nah itu lu nyari suara gamelannya sendirian? Itu yang pas gua nyari mah padahal bertiga juga ngikutin suara gamelan. Ternyata pas gua cari itu, kalau gua padahal bertiga tuh ya, gua cari pas udah mau ketemu udah deket tuh banyak orang tuh. Banyak orang ya. Banyak orang gitu. Udah perjalanan udah hampir setengah lagi tuh perjalanan tuh. Itu banyak orang kayak gitu, terang gitu, suara orang main-main kayak gitu ya. Tapi yang lain nggak ada yang dengar? Enggak ada. Om gua juga nggak ngedengar sama sekali. Lu doang? Gua doang. Tapi emang lu ngeliatnya rame? Iya, ngeliatnya pas gua rame. Pas gua udah mau deket tiba-tiba itu paman gua udah jauh. Pas baru nyadar gua ketinggalan jauh. Pas gua ketinggalan jauh itu dia langsung nyariin gua sama teman gua. Gua nggak sadar sama sekali. Pas gua di situ tuh, pas udah mau gua deketin, gua mau duduk, ada yang manggil, nyuruh duduk, katanya silakan Pak, katanya silakan gitu. Merinding gua bangsat. Gua pas bilang silakan duduk, pas gua mau duduk, tiba-tiba paman gua manggil, langsung nepek pundak gua. Langsung, astagfirullahaladzim, gua gimana ini begitu? Kenapa katanya? Oh nggak apa-apa, kalau gua nggak mau cerita lagi, gua nggak mau cerita dulu gua pas pundak itu, gua diem aja. Gua juga pas itu gua kayak merinding, gua gemeteran gitu gua. Tapi itu yang lu lihat rame-rame itu yang lu lihat orang apa bentuknya bukan orang? Orang semua sama orang kayak umum kayak kita gitu. Terus ada anak kecil yang tadi. Ada anak kecil anjing. Iya, anak kecil yang tadi itu. Ada anak kecil yang pertama lu lihat. Iya, ada lagi di situ dia. Tapi dia negor lu atau dia diem aja di situ? Lu dia ngeliat lu apa enggak ketika itu? Sama ngelihat. Kalau dia temen senyum terus ke gua, orangnya itu yang anak kecil tadi. Senyum lu sama gua. Pas senyum aja kalau gua sih ya senyum aja sih, bahas senyum aja. Kalau gua pada umumnya kayak orang-orang gitu, gua nggak nganggap ini bahwa ini terjadi hal-hal mistis yang gue alami. Enggak, gue mah biasa aja, perasaan gue biasa aja. Temen gue masa ceritanya gue gitu, masa bodoh aja lah gitu. Gue mah temen gue mah ikut selalu gue baca zikir aja tuh, gue dalam hati juga. Pas mau duduk, sebelum mau duduk, gue disuruh duduk tuh, gue mau duduk, tiba-tiba paman gue langsung gitu nembok pundak gue, langsung gue sadar, langsung gue istighfar gue. Pas baca istighfar, udah gue kemana-mana ngelatin, ternyata gelap ini gue di mana. Kayak nggak sadar gue sama sekali gitu. Oh begini kemana? Gue nyari-nyari ini di mana? Gue gimana? Dalam hati gue begitu. Udah gitu pas paman gue kenapa? Katanya nanya. Oh nggak apa-apa, ini mah nggak apa-apa, ini kayak kaget aja gitu. Kayak ngeliat sesuatu, gue bilang aja gitu. Temen gue nggak mau cerita dulu. Tapi aneh juga ya, masa lu yang ngeliat itu lu sadar nggak sih kalau misalkan masa sih di hutan rame?
Lu sadar nggak ketika lu ngeliat Iya. orang-orang itu, lu sadar nggak bahwa lu mikir gak, masa sih di hutan banyak orang sih, ada yang main musik dan lain sebagainya. Iya. Lu sempet mikirin itu nggak? Nggak ada pikiran sama sekali gua ke situ, nggak ada pikiran sama sekali. Kalau pikiran gua kayak blank kemana-mana gitu gua. Pokoknya rame, lu pengen datang situ Iya, gitu aja ya? rame gitu. Gua kira emang di situ ada warga lah, gua anggapan gua temen gua kayak pikiran gua kosong lah gitu. Baru kali ini gua ngalamin kayak gitu. Yang paling parah itu emak gua pas gua ceritain itu kayak gimana gitu. Pas gua ceritain pas udah gitu besok temen gue juga sama. Tapi temen gue masih beruntung nggak ngalamin. Setelah habis lu ditepok sama paman lu tuh gimana tuh kelanjutannya? Kelanjutannya ya gue biasa aja, temen gue kayak kayak dikasih gue didoain gitu, kayak gitu langsung suruh baca ini, gue dikasih baca doa ini, udah baca ini gue suruh baca ini, ya udah gue baca, gue usepin ke semua tubuh gue usepin, pas udah baca ditiup gue usepin ke semua, suruh baca udah gitu, udah gue kayak terasa nggak apa-apa lagi, istirahat dulu sementara di situ, sementara sambil ngobrol aja deh. Om gue ngerokok, temen gue juga ngerokok, gue mah biasa aja. Kalau gue penasaran lagi, gue masih penasaran di situ. Pas istirahat gue masih penasaran, gue ngeliatin keliling semua keliling gue liatin sama gue. Sampai anak kecil yang gue cariin tadi juga nggak ketemu, nggak ada sama sekali. Iya gelap semua itunya. Cuma ada kayak suara kodok gitu, suara kayak jangkruk gitu banyak gitu. Berarti suara gamelannya juga udah nggak kedengeran ya? Iya, suara gitu ya. Padahal gue makan nggak mungkin kalau gue makan. Pada umumnya suara goib itu sama suara umum yang kita bicara gini kan beda ya. Beda banget itu mas suaranya. Lu nggak bisa ngebedain dah pokoknya kalau lu belum pernah ngerasain sendiri. Kecuali lu udah bisa ngerasain sendiri baru dah lu bisa tahu buktinya begitu. Terus gimana nih? Abis dari situ, abis lu ditepok paman lu kan lu istirahat. Iya. Terus lu melanjutkan perjalanan kan? Ya melanjutkan masih belum sampai kan? Iya masih belum sampai. Iya terus apa lagi tuh ceritanya tuh? Itu semenjak di situ udah biasa aja sebenarnya mah. Biasa aja perjalanan, kira-kira dari situ 2 kali istirahat gue nggak ngalamin apa-apa sih ya. Nggak ngalamin apa-apa. Oh, berarti udah mulai nggak kenapa-kenapa ya, lah ya? Udah mulai kenapa-napa lagi gitu. Tapi temen gue yang ngalamin pas perjalanan selanjutnya, temen gue ngalamin. Oh gantian? Iya, temen gue. Gimana? Temen gue ceritanya pertama dia ngedengerin kayak suara macan. Suara macan. Temen gue sama mamang gue yang ngedenger. Gue kagak. Wah kagak, gue biasa aja. Pas dia ngedenger itu suara macan, gue biasa aja. Gue gitu kan ada suara macan. Bohong aja lu, nakut-nakutin gue kalau gue gituin aja. Gue nggak percaya sama sekali. Soalnya gue udah ngalamin yang tadi gue kayak nakut-nakutin, bener serius. Ya udah bener, katanya bener nyata. Pas paman gue bilang ngedenger bener, baru gue percaya kalau dia ngedenger suara macan. Soalnya gue nganggep bahwa macan Jawa, harimau Jawa itu biasanya kan udah punah ya. Ya udah punah ya. Kecuali harimau Sumatera baru masih ada ya. Pas gue lihat di Google juga. Ternyata gue pikiran kemungkinan temen ini doang, temen nggak ganggu, temen kayak biasa doang. Penting niatnya baik gitu. Ternyata kata paman gue nggak apa-apa. Gitu mah suara macan ini mah penjaganya di sini soalnya gitu. Paman gue udah sering soalnya ke situ. Oh, udah sering. Udah tahu, jadi udah pengalaman aja. Temen kalau gua kan waktu itu baru pertama kali gua sama temen gua, makanya mengalami hal-hal yang mistis kayak gitu. Nah, setelah temen lu ngedenger suara harimau nih, terus apa lagi tuh yang terjadi? Apalagi yang terjadi? Nah, yang itu yang pas selanjutnya, pas dalam abis istirahat selanjutnya, temen gua ngalamin lagi yang gua lihat tadi barusan. Lihat anak kecil lagi, dia baru sadar. Katanya dia pas dia ngeliat anak kecil itu dia bilang ke gua ya ada anak kecil yang kayak gimana, coba ciri-cirinya coba sebutin. Kata dia nyebutin ciri-cirinya sama orang-orang yang gua lihat tadi. Ciri-cirinya pakai belangkon, mata biru, mukanya putih. Terus pakaian itu ya pakaian zaman dulu ya kayak gitu. Adat Jawa. Iya, gitu pakaian adat Jawa kalau dibilang gitu, adat Jawa kayak gitu, pakaian kayak gitu. Pas dia itu juga pas dia ngelihat juga, dia ngelihat aja temen dia kayak agak sedikit takut, temen gua mah agak sedikit takut ngeliatnya kayak gitu. Temen dia kayak ngapain, pas lu ngeliat ngapain, katanya nunjukin jalan juga katanya. Dia bilang begitu, nunjukin jalan katanya. Udah begitu dia biasa. Tapi temen lu ketika ngeliat anak kecil dia langsung cerita sama lu di situ langsung. Iya, langsung cerita, bener. Langsung cerita. Pas soalnya kan pertama kali gua ngeliat itu gua ngomong juga sama dia, lu ngeliat anak kecil enggak katanya. Dia bilang enggak sama sekali. Pas udah perjalanan, pas mau sampai
Pas mau sampai itu gantian dia ngeliat gue yang enggak. Itu soalnya gue udah pas gue udah baca doang, gue ngeliat lagi tuh. Berarti anak kecilnya dia juga ya? Iya, dia juga itu, orang-orang gitu juga. Terus habis itu apa tuh? Habis dia ngeliat anak kecil terus apa lagi tuh? Pas udah di situ mah udah sih, pas gitu temen gue udah kata gue udah baca istighfar aja, udah istighfar, lu istighfar banyak istighfar aja, ada gue suruh kayak gitu. Pas dia yang ngeliat itu udah cerita juga kayak sedikit takut dia, takut gitu, dia kayak mukanya putih banget, putih. Kalau bilang putih kayak gimana, susah dijelasin katanya. Kalau bilang putihnya beda gitu. Berarti abis dari si teman lu ngeliat anak kecil ini langsung sampai nih ke tempat ziarah, apa masih jauh tuh dari tempat ziarah? Sekitar dari situ sekitar 1 kilometer kurang lebih. Berarti abis dia ngeliat anak kecil, udah tuh nggak terjadi apa-apa lagi, maksudnya udah aman gitu Ya udah aman, udah aman. Nyampe lah di tempat ya, ziarah. udah nyampe tempat ziarah. Nah, ketika di tempat ziarah tuh lu ngelakuin apa aja emang di tempat ziarah itu? Apa ada sesuatu yang menurut lu mengerikan lagi atau enggak atau gimana? Nah, yang pas lagi waktu ziarahnya itu yang gua alamin tuh. Temen gua kayak pas ziarah gua kurang fokus sama sekali. Gua kurang fokus, temen gua kurang fokus, mamang gua mah khusyuk ziarahnya. Pas baca zikir khusyuk. Gua doang yang nggak fokus. Itu semenjak gue pas waktu ziarah dari mulai pertama kan baca apa tawasul dulu ya, habis tawasul terus baca yasin terus baca tahlil. Baca tahlil pas baca yasin tuh gue mulai nggak fokus. Ngantuk apa ngapa? Nggak fokusnya teman gue kayak pikiran gue kemana-mana, sampai gue ngelirik mulu sampai gue bukit batu, gue sambil ngelirik sono kemari pikiran gue kayak gitu. Sampai gitu ada lagi kayak yang putih, orang putih cuman kebalikan dari yang gue liat yang hitam tadi tuh. Yang hitam yang tadi yang gue liat mata yang itu mata yang kuning itu yang menyala gitu. Ini kebalikan lagi, ini orang ini putih, ini bukan orang sebenarnya, putih tinggi juga. Putih tinggi gitu, jalan pelan-pelan. Gue lagi baca yasin ngeliat HP tuh, begini, nggak fokus gue. Kayak pikiran gue kayak kesana sini, gue ngeliatin kan bisa kan ya, mikir kayak kesini ngelirik ya. Gue kayak gini aja, gue fokus ngeliat baca sambil baca aja sambil ngelirik, gue nggak fokus sama sekali. Jalan kayak keliling, jauh situ keliling lagi muter-muter. Si sosok putih itu ngelilingin lu tuh? Iya, ngelilingin selama ziarah. Ngelilingin terus. Itu lu selama baca ziarah itu lu ngeliat terus tuh? Ngeliat terus, gue ngelirikin aja. Makanya gue itu nggak, yang gue bilang nggak fokus itu gue di situ. Gara-gara ada yang jalan? Iya. Itu gue keliling, pas keliling gue ngeliatin aja. Kalau nggak fokus gue ngeliatin sini. Kali-kali lo gue fokus baca. Gue fokus baca aja, udah gue fokus baca. Tapi masih ada lagi. Gue pikiran, gue khusyuk, mudah-mudahan ini nggak ada lagi. Tapi masih ada lagi terus. Tapi temen lu yang itu ngeliat nggak? Temen gue nggak terlalu, kalau dia mendengar suara macan yang tadi juga ngedengeran. Pas lagi ziarah dia malah denger suara macan? Iya, kalau dia ngedengar suara macan. Kalau lu ngeliat sosok putih Iya, itu? sosok putih itu gue ngeliatnya. Pas sampai baca zikir tuh, terus udah suara macan semakin gede tuh, temen gue denger tuh udah cerita ke gue. Kalau gue masih sosok yang gitu lagi, yang putih itu kelilingin terus. Tapi lu ngeliat ini nggak? Lu ngeliat mukanya nggak? Nggak mau, gue nggak mau ngeliat mukanya, gue kayak gitu nggak ngeliat. Soalnya gue lagi fokus gitu baca yasin, gue baca zikir tuh. Pas baca zikir itu gue pas baca kalimat tahlil tuh, gue ikut merem aja, nggak mau gue ngeliat lagi. Gue fokus pas baca tahlil tuh. Fokus, gue nggak mau ngeliat sama sekali. Pokoknya gue fokus. Gue nggak mau kayak gue pas jarang, nggak mau fokus lagi. Gue takut kayak yang tadi yang gue alamin pas ngeliat gamelan kayak gitu. Lu sebenarnya udah ngeri banget ya ketika lagi baca tahlil ada yang ngelilingin itu, lu sebenarnya ngeri banget. Iya benar gitu, kayak ngerasain kayak gitu. Makanya gue mendingan fokus aja, gue fokus situ baca tahlil. Pas sampai tahlil gue merem aja tuh, baca tahlil itu agak lama juga, sampai ada 500 kali baca tahlil itu, fokus terus gitu. Tapi masih ada dia? Masih terus sampai selesai masih ada. Pas udah selesai doa baru nggak ada sama sekali. Sampai ngelilingi temen jalan pelan-pelan. Tapi nampak kakinya? Iya bener, nampak asli. Itu kalau emang dibilangin kata paman gua, untuk orang yang pertama kali ke situ emang ada, tapi kalau orang udah keseringan di situ enggak masalah. Ibarat lu main ke suatu tempat, nah lu nggak kenal sama orang tersebut, nah pasti orang tersebut bakal ngeliatin lu kan, fokusin ke lu siapa ini gitu ya.
Jadi kayak ke rumah gitu. Nah, ibarat gue juga ke situ. Pertama kali jadi kayak ada aja yang kayak apa? Hal-hal yang gangguan gitu. Sebenarnya kayak dia mau kenalan ya. Dia mau ngasih tahu bahwa gue di sini ada gitu. Iya, benar, bisa jadi seperti itu. Gue yang penunggu di sini, Iya. gue yang udah lama di sini. Iya, bisa jadi seperti itu. Kita memang kalau misalnya begitu memang nyata sih bahwa supaya kita percaya sama hal goib gitu. Emang hal goib itu memang ada, bukan tahayul belaka, itu memang ada, benar-benar ada itu mah. Iya, lu kalau misalkan ngelihat orang ziarah, Iya. lu misalkan lagi ziarah terus ngelihat orang segede itu mengelilingi lu, pasti itu serem banget. Kalau gue juga nggak tahu dah, gue Iya. harus ngapain, gue nggak tahu, gue pasti takut sih. Iya. Iya, yang gue alamin juga sama kayak lu gitu, yang lu bilangin juga. Cuman gue kayak nggak fokus, cuman gue mah karena gue udah ngalamin sebelum hal-hal yang gue ngeliat kayak gitu, hal mistis gue memang sebelumnya memang udah sering gue mah ya. Udah sering gue mah ngeliat kayak gitu. Sebelum-sebelumnya juga udah sering gue mah, tapi biasa aja gue mah ngeliatnya. Yang baru kali ini dong, gue perasa bener-bener gue kayak berbeda gitu gue ngeliat halnya. Lu bedain sama yang di kota, lu penampakan hal suatu mistis di kota sama di apa di perkampungan situ, apalagi di gunung situ. Auranya ya, Iya, auranya beda bener. ya. Kalau dibilang begitu auranya yang beda itu. Auranya beda. Tapi berarti kalau misalkan kayak lu ngelihat cuman kayak sosok pocong, kuntilanak tuh kayak biasa aja ya. Biasa aja itu mah udah sering gua kayak gitu di kota mah udah sering gua ngeliat. Itu yang ini sebenarnya sosoknya nggak begitu serem tapi auranya beda ya. Iya, auranya beda. Beda bener kalau lu Lebih beda bener. maksudnya kayak lebih tegang lu ya. Lu Iya. kayaknya lebih berasa lah auranya lebih Lebih mencekam ya. merasa iya auranya gitu kalau di kampung mah ya, apalagi di sono di sosok masih di gunung gitu. Tuh kayak soalnya itu aura-aura di situ kayak karena itu juga masih alami banget ya tempatnya, banyak pohon, banyak sekolahan di situ, nggak ada pemukiman sama sekali gitu. Beda-beda sama di kota kan ada pemukiman ya. Itu emang lu tempat ziarah itu ziarah siapa? Ulama atau apa? Katanya sih dibilang itu makam orang soleh kata om gua. Oh, makam orang Iya, soleh. makam Cuman orang emang soleh zaman terdahulu. makamnya dia adanya di gunung. Itu Iya. ada rumah warga nggak di situ? Warga Ya, ada rumah warga nggak dekat makam nggak itu? ada sama sekali. Pokoknya yang rumah warga itu paling jauh 1 kilometer pas gua nyampe seberangan kali itu. Berarti Cuma itu. udah nyampe di makamnya itu emang udah nggak ada siapa-siapa ya? Udah nggak ada siapa-siapa sama sekali. Temen kayak apa namanya kayak hutan-hutan doang gitu. Gua Iya, ngelewatin biasanya kan situ. kalau misalkan di tempat ziarah-ziarah yang ramai kan itu ada yang kayak tukang kopi gitu-gitu. Iya, Kalau di sana biasanya emang iya. nggak ada ya? Ya nggak ada sama sekali sana mah. Oh, nggak ada yang jagain. Nggak ada sama sekali, nggak ada yang jagain. Lampu juga nggak ada yang gua anein. Ini perasaan gua pikiran aneh. Padahal ini di tengah-tengah gunung, kok makamnya kayak ini apa? Kayak ada yang bangun gitu. Perasaan kalau bangun dari mana kan jauh, bawa juga agak naik, nanjak gimana gitu. Gua pikiran begitu. Oh, mungkin dibangun sama warga yang jauh itu kali, cuman warga nggak ada yang berani tinggal dekat situ kali. Walau alam deh tuh gua nggak tahu soalnya gua bukan warga situ, kalau gua nggak tahu sejarahnya juga, makanya gua nggak berani ngomong lah gitu di mana awal mulanya itu bisa dibangun gitu. Berarti ngeri juga ya. Kalau berarti tantangan banget ya kalau yang mau ziarah ke situ ya. Iya. Oh ya, sosok yang gede itu dia pakai gamis atau apa ya? Putihnya itu kayak cuman asap lewat atau bentuk orang pakai gamis atau gimana? Cuman gua nggak terlalu merhatiin banget sih sebenarnya mah, gua cuman kayak ngelirik doang gitu. Gua nggak mau fokus ngeliat lagi. Gua takutnya kayak yang tadi gua ngedengar suara gamelan terus gua takutnya ngikutin lagi gitu. Makanya gua udah bilang fokus aja, karena lagi ziarah kan ya, lagi baca Yasin sama zikir tuh, makanya gua fokus ke situ. Dan terus berarti abis ketika lu udah mulai zikir, baca Yasin, tahlil, abis ziarah dari situ, lu langsung pulang apa nunggu pagi dulu? Enggak, nunggu di situ dulu. Suruh pas paman gue di situ, baru gue cerita. Oh, cerita yang tadi lu jalan lu Iya. cerita di situ. Terus kata Cerita. respon paman lu tuh gimana? Biasa aja, teman nggak apa-apa katanya. Teman yang pas gue liat pas yang putih itu, oh itu mah penunggu sini. Terus yang macan juga kayaknya, oh itu peliharaan kodamnya katanya. Dibilangin, dijelasin semuanya. Pas itu kan disenterin, pas udah selesai suara macannya disenterin keliling. Bawa senter terang tuh yang gede gitu, senterin kemana-mana kan ada macan sama sekali. Suaranya kenceng kan nggak mungkin kalau misalkan jauh ya. Iya. Paling deket suaranya kenceng begitu, yang denger itu paman gua yang dengar suara macan. Kalau gua yang putih itu yang kelilingin, beda gitu antara gua sama mereka berdua. Berarti emang suara doang ya? Berarti dibilangnya itu khodamnya ya? Iya, kodamnya itu bisa jadi kata paman gua bilang begitu kodamnya, dia bilang penjaga situ. Jadi supaya nggak ada yang macem-macem lah kalau mau niat, takutnya ada yang niat jelek doang gitu, takutnya mah. Tapi ini yang gua mau pertanyakan adalah itu jalannya emang
apa ya? Di ujung gunung, berarti lu naik gunung kan? Nggak terlalu atas gunung, temen. Apa kira-kira hampir setengah lah, setengah itu. Oh, itu masih di setengah Ya, gunung tengah-tengah gitu. doang, masih tengah-tengah. Nggak Tapi terlalu. berarti ketika perjalanan itu lu cuman bertiga doang. Iya, bertiga doang Itu gua. lu bawa senter gitu. Iya, bawa senter satu-satu semua. Jadi bawa HP juga, jadi buat bantuan HP kalau misalkan baterai habis pakai HP senternya. Gitu buat jaga-jaga. Oh, Kalau pakai HP senter pun bawa semua. Yang gede-gede senter yang terang. Soalnya itu masuk hutan-hutan soalnya. Nggak ada orang lain. Nggak ada sama sekali, sepi. Tapi habis ziarah, terus apa yang lu lakuin nih? Proses si ziarah udah selesai, lu udah cerita-cerita, terus apa yang lu lakuin lagi di situ? Apakah lu turun atau langsung istirahat tidur, ntar pagi baru turun atau gimana? Oh, yang pertama sih selesai jarak pas habis doa tuh ya. Habis doa, habis pas paman gua habis baca doa, selesai. Nah, semuanya perasaan hilang semua ya. Perasaan agak tenang, lebih tenang dari yang sebelumnya ya. Sebelum gitu rasa hawa gua tenang amat, habis ziarah tenang, perasaan gua kayak berani gitu. Berani sono sini, pengen kalau ada lagi pengen gua samperin. Pengen gitu ibaratnya gua kalau gitu pengen gua ajak ngopi lah, bilang begitu mah. Jadi lebih berani ya? Iya, jadi pas udah jaram udah tenang banget itu. Hati udah tenang, bener-bener tenang, udah ngapa-ngapain gitu. Udah sambil ngobrol-ngobrol di situ, katanya diceritai tentang orang tersebut. Orang soleh beliau dari kurang masih apa ya, lupa gua keturunan siapa itu. Cuman dibilangin tuh sama paman gua, dibilangin kan dia sering udah ke situ sering gitu. Lu pulang dari tempat ziarah ini ke turun Ya, gunung itu ya. pas udah pagi, udah terang apa pas masih malam juga? Masih malam juga. Hampir sekitar Subuh. jam 3-an. Tapi lu selama perjalanan di sono, lu ngeliat ini nggak? Kan tadi sosoknya kayaknya sosok yang dibilang menyeramkan sih pasti serem ya, tapi kayaknya sosok yang baik-baik gitu. Lu nggak kayak ngeliat yang kayak kuntilanak, pocong gitu di situ, lu nggak ngeliat di situ? Nggak ngeliat itu mah. Yang serem itu yang hitam itu doang. Yang hitam yang paling serem itu, yang gua bikin kaget soalnya. Nampak di samping gua tuh. Itu menurut lu apaan? Kurang tahu juga gua. Temen mau ganggu atau apa gua. Temen gua nggak mau pikiran apa-apa lah. Temen gua gitu nggak fokus aja gua, temen fokus. Intinya gua fokus sampai ke tempat aja cepet-cepet. Gua berharap gua cepet-cepet nyampe ke tempat gua dari situ pas ngeliat. Itu yang nampakin samping gua itu. Berarti cukup ini juga ya, perjalanan lu menuju tempat ziarah itu cukup menegangkan ya, karena dari pertama aja lu harus menyeberangi sungai kali ya. Iya, kali. Lu harus menyeberangi kali sampai lu ke tempat ziarah, dan itu lu dapat gangguan dari makhluk-makhluk itu ya kan. Nah, dan ada yang mau gue tanya nih sebenarnya. Tadi kan lu bilang ada warga rame nih. Ini tuh kayak persis banget kayak pas di ini ya, KKN Desa Penari. Itu jadi ceritanya emang dia ada yang manggil satu orang nih ikut ke dalam, katanya di gunung itu ada kumpulan orang lagi pada joget, dan akhirnya dia ikut ngumpul di situ. Nah, ini lu ketika ngeliat orang-orang itu ramai, orang itu lagi pada ngapain aja? Lagi joget kah? Atau lagi kayak ada hajatan biasa? Atau ada suara penarinya, ada musik yang lain sebagainya, atau gimana? Oh, awalnya sih gua ke situ ya, gua awalnya teman ngelihat dari anak kecil nunjukin jalan. Tiba-tiba belum lama itu gua ngedengar suara ya kayak suara gamelan tuh. Suaranya saking merdu banget. Saking merdu sampai gua kayak berhalusinasi dah kalau dibilang gitu. Gua kayak ngelihat kayak gua terlalu fokus ke suara saking gua nyarinya gitu. Jadi anak kecil nuntun jalan lagi tadi, katanya sini, katanya. Pulang ke sini lagi katanya. Oh, jadi yang ngarahin ke tempat yang rame itu anak kecil? Iya, anak kecil awalnya nunjukin, tapi dia nggak nunjukin terus-terusan katanya gitu. Pas sampai di situ gua itu teman kayak rame amat, gua pikiran begitu. Perasaan di sini nggak ada warga sama sekali, gua pikiran begitu dalam hati gua. Perasaan gua anggap karena orang-orang rame itu kayak orang biasa juga ya, kayak sebuah hiburan gitu. Ada yang penari juga, ada yang main gamelan. Ternyata suara merdunya itu dari situ. Dari situ suara gamelan, musiknya bener-bener dah. Saking merdunya gitu, gua pengen gimana gitu. Pas itu juga gua ternyata pas udah gitu, gua sama kayak ada tuan rumah tuh orang kayak sosok perempuan gitu. Nah, nyuruh gua duduk, silakan duduk paling depan. Gua duduknya disuruh paling depan, gua duduknya disuruh paling depan. Tiba-tiba pas gua mau duduk,
Pas gue mau duduk mau gini, tiba-tiba paman gue langsung nepuk pundak gue, Yan katanya. Langsung gue sadar, astagfirullahaladzim. Gue langsung liat kemana-mana, gue gelap. Gue nggak sadar sama sekali, gue masih belum fokus sama sekali itu gue. Tapi karena lu tadi kan ada habis ngeliat yang gamelan itu ada kayak apa sih, langgar. Apanya? Ada langgar kan tadi kata lu. Langgar, iya, Abis langgar ngeliat tempat langgar itunya. Gamelan itu abis lu ketemu orang ramai kan Iya. lu ngeliat langgar. Langgarnya itu lu ngeliatnya langgar real atau langgar gaib juga? Langgar goib itu juga, langgar goib itu kayak zaman kerajaan kayak gitu ya. Ya jadi buat tempat hiburan, penari, pemain gamelan, penari sama penyanyi semua ada di situ. Oh, jadi yang menari ini semuanya ada di langgar itu? Iya, ada di langgar tersebut. Nah, jadi pas gua duduk di sur depan itu ada bangkunya bukan bangku kayak begini. Bangku zaman dulu. Yang kayu. Ya, bangkunya kayak zaman dulu gitu. Tapi terang nggak? Hah? Terang nggak, teman? Terang, kayak umumnya kayak di situ. Kayak ada terangan, temen dia mah kayak apa? Kayak namanya pakai apa? Api, pakai api. Iya, api kayak Pakai gitu, kayak itu api kayak gitu, obor. Kayak bilang obor terang kayak gitu, di mana-mana obornya banyak sama sekali. Tapi pakai speaker nggak dia? Apanya? Speaker. Kagak ada apa gitu, speaker dari mana? Lo kata dangdutan. Ya kali gue pakai speaker di sana udah ada teknologi speaker. Kagak ada, bedanya orang zaman dulu sama zaman sekarang mah beda jauh. Zaman dulu mah itu walaupun gak ada speaker itu suaranya nyaring keras banget. Tapi emang orangnya bentuknya orang normal. Iya, orang normal bentuknya, makanya gue nggak takut, gue nggak curiga sama sekali, karena itu juga nggak ada lampu, teman pakainya api obor kayak gitu. Makanya gue nggak curiga, gue kira ini warga sini, gue pikirannya begitu. Temen gue kayak nggak fokus, gue anggap aja bahwa ini warga lah sini, gue gitu. Tapi lu merhatiin detail nggak, kayak lu ngeliat mukanya, kakinya, tangannya semuanya sama normal kayak gitu, normal semua. Warga kayak sama kayak kita, kaki ada, tangan ada. Temen pakaiannya yang bedain pakaiannya doang. Pakainya dia pakaian zaman dulu. Iya, kalau pakaian zaman dulu gue pakai sarung. Tapi gini, ketika lu ngelihat mereka rame ini posisi lu tuh umpama nih mereka ngumpul sini ya. Iya. Posisi lu tuh udah masuk ke mereka apa masih melihat di luar gitu? Masih di luar, gue belum. Yang itu gue pas ini langgar di sini tuh kotak tuh. Nah, gue pas udah mau sampai di sini tuh, pas udah disuruh gue disuruh duduk paling depan sama yang sosok perempuan tadi. Di depan, cuman gue tiba-tiba pas mau duduk langsung paman gue gitu. Langsung semuanya hilang sama sekali, nggak ada. Sadar lu langsung, wah di mana nih gitu? Gue sama nggak sadar sama sekali. Ada gue nggak sadar 3 menit sampai 5 menit gue nggak sadar, langsung gue diem ngeliat aja. Gue sama paman gue belum gitu langsung disuruh baca doa. Pas gue udah sadar disuruh baca doa. Disuruh dikasih doanya dibaca. Pas baca doa terus suruh tiup terus suruh usapin ke semua badan. Udah gitu gue nggak ngamen lagi di situ. Semenjak itu gantian teman gua. Tapi kalau misalkan orang-orang yang dari dunia gaib gitu, yang gua denger kan biasanya kayak yang ceweknya cantik, yang cowoknya ganteng, itu yang lu lihat yang nyambut lu kan katanya cewek. Iya. Itu gimana? Tampangnya cantik apa enggak? Kalau bisa dibilang sih itu kan tanpa make up yang zaman sekarang ya orangnya. Iya. Sama gitu mah kayak alami, putih bener. Cantiknya alami banget. Cantiknya. Cuman gue kayak kalau dibilang tergoda sih, nggak mungkin lah kalau ngeliat wanita cakep terus nggak tergoda, nggak mungkin juga. Cuman itu bener alami banget. Penaruhnya juga cakep, pemain gamelannya kayak orang tua semua, pemain gamelan, musik, semua orang tua semua. Cuman kalau penari itu lebih cakep dari yang gue lihat dari yang tadi yang nyuruh gue duduk tuh. Oh berarti ini emang lu bener-bener sempat ngeliatin bahwa ini orang tua main gamelan, lu ngeliatin orang-orang. Iya, ngeliatin, gua merhatiin. Sebelum gua duduk gua merhatiin dulu kan kesana kesini ya, gua ngeliat keliling, banyak api juga, kayak gerbangnya juga masih gerbang ini kayak apa namanya? Kayu. Iya, kayak gapura bukan gapuranya, pertama gapura kayak gitu, apa namanya? Yang kayak batu bata gitu. Oh iya. Oh gitu. Kayak gitu. Ada obor juga tuh api. Terus di sana juga sama, deret kayak obor ditancep-tancepin samping jalan gitu, jalan lurus tancep-tancepin setiap jalan.
Tancepin sekitar 1 meter, obor lagi 1 meter, obor lagi 1 meter, obor lagi. Itu kalau lu sempet nanya nggak ke paman lu kalau misalkan lu sampai nggak ditepok gitu, Iya. lu sampai duduk itu kira-kira lu akan bernasib seperti apa? Lu nanya nggak ke paman lu? Nggak tahu, gue juga kayak gitu, nggak ada pikir apa-apa. Gue kayak gimana namanya, gue ya pasrah aja, gue ngikutin disuruh duduk ya gue duduk. Yang tadi gue juga mau duduk, tapi ya udah karena udah gue ditepok ya gue semuanya hilang semua. Mungkin itu kali ya yang bikin orang kadang-kadang hilang di gunung kali ya. Iya. Jadi kayak misalkan dia kalau misalnya orang-orang naik gunung tuh dia kayak ngeliat sosok apa terus Iya. tiba-tiba dia duduk atau dia jalan-jalan terus dan ketika dia di dunia lain dia lagi di suatu tempat padahal di dunia nyatanya dia entah jatuh atau kemana Iya, itu buat iya, orang iya. pada ini ya. Oke. Itu juga kan banyak juga pendaki kayak begitu, pendaki gunung banyak juga yang cerita kayak gitu ya, ngalamin hal mistis. Karena itu kebanyakan ada juga sih tergantung orang tersebut niatnya. Biasanya kalau orang yang niatnya nggak baik, kebanyakan dia bisa nyasarnya berhari-hari gitu. Tapi kalau orang yang niatnya baik, mah alhamdulillah masih ketolong lah. Kalau niatnya baik gitu. Seperti itu. Udah banyak sih contohnya kayak gitu kalau masuk hutan tanpa permisi atau niat kurang baik kayak gitu. Soalnya di situ juga ada penunggunya sebenarnya juga. Tapi menurut lo kalau misalkan orang-orang masuk hutan itu permisi tapi kalau ketemu orang di perkampungan nggak permisi itu gimana? Ya masuk hutan permisi. Iya, orang kan kadang-kadang masuk hutan tuh harus sopan, harus permisi. Mereka Iya. masuk hutan sopan, permisi, tapi ketika mereka di kampungannya sendiri nih ketemu orang lewat nggak sopan. Iya, benar, iya, nggak benar. permisi itu gimana menurut kok dia lebih takut sama yang seperti itu daripada sama orang biasa gitu. Iya, pokoknya kan lu tahu sendiri ya. Kan orang zaman dulu itu adabnya lebih luar biasa ya, adabnya lebih sopan banget, sopan santunnya orang zaman dulu. Beda sama zaman sekarang ya. Zaman sekarang mah udah kelihatan lu dikit-dikit emosi ya. Beda kalau sama orang zaman dulu. Makanya kalau kita masuk ke hutan atau kemana itu kita harus sopan juga sama tempat-tempat tersebut. Jangan asal sembarangan gitu. Harus kita juga jaga adab loh, kalau dibilang kita jaga adab juga gitu. Contohnya kayak misal kita mau ke hutan harus terawat hutan tersebut juga supaya jangan asal sembarangan gimana gitu. Nah, berarti ini setelah lu udah mengalami begitu banyak yang tadi lu lihat, ya kan? Ya. Nah, ada satu hal yang mau gue tanya, kan katanya paman lu itu kan ahli hikmah ya? Ya. Itu gue mau tau dah, al-hikmah itu, ilmu hikmah itu apa sih? Gue temen nggak terlalu paham banget tentang ilmu hikmah ya. Temen yang gue tahu ilmu hikmah itu emang udah ada dari zaman dulu ya. Biasanya kalau orang ahli hikmah itu biasanya kalau dibilang itu orangnya sakti gitu. Kalau dibilang gitu dia, kalau misalkan orang yang ilmu hikmahnya dari golongan baik tuh biasanya itu kalau dikategorikan itu pemberian dari Allah itu namanya maunah. Nah, maunah. Beda kalau misalkan sama ke orang seorang ulama yang dikasih kelebihan, nah dia wali itu jatuhnya karomah kan ya. Kalau ke orang ahli hikmah itu namanya maunah sebenarnya Mas. Seperti itu. Jadi dia karena itu hasil wirid dia, zikir dia. Nah, itu hasil zikir dia di situ jadi bisa itu ada kodam pembantu. Itu yang gue tahu cuma segitu, gue temen nggak terlalu tahu banget gue tentang cara detail. Berarti kalau gitu dia sebenarnya bisa ngeliat makhluk-makhluk kayak gitu ya? Kenapa Nyok? Yang ahli hikmah tuh bisa ngeliat makhluk-makhluk kayak gitu ya? Kalau ahli hikmah, kalau bisa dibilang sih iya, tapi gue kurang tahu juga. Cuman kalau gue juga belum terlalu ngerti ilmu hikmah banget. Gue mah gue waktu itu juga pernah belajar ilmu hikmah cuman selama 41 hari. Karena pikiran gue itu masih doyan main ya. Gue diajak situ 41 hari gue. Nggak boleh pulang. Wah, sama 41 hari gue di situ ngerjain gue ilmu hikmah sama saudara gue di sono. Itu di mana tuh? Di gunung yang tadi? Bukan, temen beda lagi. Oh, beda. Temen pas semenjak dari situ gue diajak situ, disuruh situ. Gua curhat tentang ini itu, gua bilangin tentang ini itu, dibilangin dia kalau dikasih tahu tentang ini itu semuanya gue kasih tahu tentang pengalaman yang dialami sama guru hikmah gue itu yang pernah gue belajar dari dia tuh. Terus itu ditanya tentang ini, dikasih edukasi, kayak kasih pemahaman lah tentang pemahaman ilmu tentang begini kalau terjadi ini, begitu. Jadi harus nanggepinnya begini seperti apa gitu. Nah, berarti itu nih yang tadi lu ceritain tuh udah sampai lu turun tuh ya banyak lah pengalaman yang lu bisa ceritain ke teman-teman lu ya kan, abis dari perjalanan ziarah itu ya kan. Iya. Dan menurut lu dan kalau menurut gue ya, gue mau nanya ke lu kira-kira lu
kalau dari yang tadi lu lihat, yang lu temuin itu lu kapok nggak sih ziarah? Oh, kalau gue mah enggak. Nggak, Biasa berarti aja soalnya. sebelumnya ziarah tergantung niat orangnya ya. Ya, tergantung niat tersebut. Tergantung niat orang. Nah, buat kalian yang suka atau yang ingin ziarah ke tempat-tempat yang belum biasa, sebenarnya nggak usah takut karena itu tergantung dari niat kalian. Kalau niat kalian emang benar-benar baik, ya insya Allah jalannya akan ditemukan jalan yang baik. Tapi kalau misalkan emang niatnya buruk, ya pasti akan ketemunya sesuatu yang buruk ya kan? Iya, benar. Nah, makanya kalau misalkan kalian tuh mau ke suatu tempat harus niatnya dulu mau ngapain gitu. Ada yang mau, kalau misalkan kalian mau ke gunung niatnya jahat ya pasti akan ketemu yang jahat. Kalau misalkan niatnya mau pesugihan kayak gitu-gitu ya pasti akan ketemunya sama yang jahat-jahat. Iya. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih yang lu mau ceritain, apa ada hal lain atau cuman ini doang untuk sekarang yang lu mau ceritain? Sebenarnya masih cerita dari hal mistis yang gue alamin itu enggak ini doang. Temen yang paling gue alami yang gue serasa kaget banget, gue serasa nggak percaya di sini doang gitu. Tapi yang lain mah banyak ceritanya yang gue alamin. Gue ngalamin nggak sekali 2 kali doang, ternyata gue sering. Bahkan ketika gue di rumah itu ngalamin cerita horor itu dari orang tua gue semua, yang ngalamin cuman gue sendiri di rumah. Bahkan penghuninya sering gitu juga nampakin terus. Yang lihat gue doang. Bapak gue mau gue waktu itu pada takut nggak berani. Oh berarti cerita gitu. kalau menurut lu mah kayak cerita yang kayak cuman kuntilanak pocong yang ada di kota kayak udah biasa ya? Udah biasa. Udah biasa, cuman untuk perjalanan yang ini emang agak menyeramkan. Bukan menyeramkan sih sebenarnya, kayak lebih menakutkan aja ya, lebih greget, lebih menakutkan. Gitu. Nah, sekian cerita dari temen gua, Sopian ya kan. Nah, kalau misalkan kalian yang punya cerita menarik atau kalian yang punya cerita horor, bisa kalian DM gua di Instagram gua atau email ke email gua, atau kalian bisa komentar di video di bawah ini. Dan kalau misalkan menurut kalian harus bikin ceritanya kayak gimana, kalian bisa komentar juga di bawah. Dan kalian harus tahu nih, sebenarnya Bang Sopian ini bukan cuman orang-orang yang suka ziarah, tapi dia tuh sebenarnya fotografer. Dia pokoknya anak-anak seni gitu deh. Pokoknya kalian yang mau tahu kesehariannya Sopian ini, lu kepoin aja di Instagramnya. Ntar Instagramnya gua taruh sini. Kali aja kalian ada yang butuh jasa foto ya kan, ada yang mau ngonten bareng sama dia, itu bisa ntar DM ke orangnya. Dan semoga yang nonton video ini diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dimudahkan semua urusannya, dilancarkan segala masalahnya. Dan thank you yang udah nonton video ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.